Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MD Channel. Eee, Pada kesempatan kali ini saya mau mereview mengenai aplikasi Tokoku. Eee, Aplikasi ini sebelumnya memang pernah di-upload, di video-video sebelumnya. Di sini hanya menambahkan, merapikan, mengenai menu-menunya dan yang lainnya. Oke, tampilannya seperti ini. Yang pertama-tama kita, login terlebih dahulu. Kita login pertama, akses untuk, owner. Oke, untuk owner semua, menu bisa ditampilkan, semua menu ditampilkan di menu utama ini, dan di sini ada profil juga. Nah, untuk, owner bisa mengedit untuk profil. Di sini, untuk edit ini berfungsi untuk nanti di saat, eee kita mau print, nota ataupun struk, jadi akan ditampilkan nama usahanya, alamatnya, eee, dan bisa juga untuk logonya ini bisa dirubah. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai, eee, menu data terdiri dari produk, supplier, dan customer. Yang kedua mengenai transaksi, mengenai pembelian, penjualan, dan cicil. Report, ada laporan keuangan, dashboard, dan riset password dan, akses masuk. Oke, kita, lanjut saja yang pertama mengenai produk. Untuk produk, kita bisa, input satu persatu mengenai produk yang akan dijual, ataupun kalau memang sudah punya datanya untuk di Excel-nya, kita bisa langsung upload di sini, import data produk, eee, mengenai kodenya sama nama bahkan sampai ke stoknya nanti bisa di-upload di sini. Tapi kalau memang belum ada bisa satuan saja, inputnya. Kita contohkan untuk penginputannya. Nah, di sini ada kategori. Untuk kategori kalau memang belum ada di sini, di menu kategori bisa lanjut ke di new, ditambahkan saja. Nah, ini akan masuk ke, menu kategori, misalkan di sini ditambahkan, beras atau apa yang lainnya. Oke, untuk produk di sini ada harga beli, harga jual, stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, stok akhir, dan margin. Margin di sini adalah selisih dari harga beli dan harga jual. Kita lanjut ke menu supplier. Nah, supplier di sini kalau mau ditambahkan tinggal di-add saja, nama suppliernya, alamatnya, nomor teleponnya, dan PIC-nya siapa. Kita lanjut ke menu customer. Sama customer juga tinggal kita tambahkan saja, eee, kodenya sudah otomatis, tinggal masukkan namanya saja, alamatnya atau nomor teleponnya. Oke, kita ke menu transaksi yang pertama adalah pembelian. Untuk pembelian ini, hanya menambahkan tambah stok yang ada di, menu produk. Kita contohkan misalkan di sini ada, eee Indomie goreng, di sini stok awalnya 500, akan kita coba tambahkan. Misalkan ada pembelian, kita tambahkan di sini, kode supplier misalkan yang tadi toko berkah, kode produknya, Indomie goreng, misalkan kita tambahkan 100. Kita save. Oke, maka untuk di produk akan tambah jumlah masuknya 100 dan stok akhirnya adalah 600. Untuk penjualan, di sini kita masih kosong, kita coba, tes untuk penjualan, beberapa penjualan. Nah, di sini yang tadi saya bilang di menu awal di profil, jadi, untuk menampilkan
nama toko ataupun alamatnya, cukup kita klik di sini saja. Oke, untuk kode customer-nya misalkan, Andri, dia pembelian misalkan, Indomie sotonya, eee, misalkan 100. Untuk diskon di sini fungsinya, kalau memang ada, program misalkan, beli 2 gratis satu, jadi yang duanya itu tanpa diskon, yang satunya itu diskonnya di-full-kan saja dengan harga, ataupun untuk misalkan, harga harga antara harga eceran dan harga grosir itu pun berbeda. Jadi, tinggal dimasukkan saja di diskon rupiah ini. Ini kita normal aja terlebih dahulu, harganya 3.500, kuantitinya 100, eee, coba kita masukkan misalkan 500, eee, atau 700, begitu. Nah, eee, kalau melebihi dari stok yang ada, maka akan ada, warning. Di sini ada, keterangan kesediaan stok 500. Tadi stoknya ada 500, kalau ada penjualan 700 ini akan ditolak, ya. Oke, kita 100 saja. Oke, kita save. Oke, setelah itu kita ke data pembayaran. Nah, ini total itemnya 1, totalnya 350, cara pembayaran ada cash, transfer, dan cicil. Kita tes untuk di, cash terlebih dahulu, bayar 350.000. Kalau ada pembayarannya 200.000, kurang dari 350, maka akan ada, warning juga, input bayar sesuai dengan total. Atau bahkan lebih, misalkan pembayarannya di, 400.000, nah sama dia akan input bayar sesuai dengan total. Jadi bayar ini harus sesuai dengan total. Oke, kita save. Oke. Nah, setelah, kita lakukan penginputan, kasir melakukan penginputan, orderan atau penjualan, eee, di sini kan, eee, untuk laporan keuangan, kas masuknya masih kosong. Jadi, kita mau otomatis, untuk penjualan ini bisa kita langsung, masukkan ke, kas masuk dan kas keluar. Nah, ini kalau untuk penjualan kita anggap, kas masuk, tinggal kita klik saja di sini, oke. Maka untuk laporan keuangannya, untuk kas akan, keluar seperti ini. Dia akan otomatis. Oke, kita lanjutkan di menu penjualan. Setelah, melakukan penginputan, kita akan, cetak, nota atau cetak struk. Kita pertama-tama kita klik PDF dulu. Oke, setelah selesai baru kita cetak notanya. Oke, ini notanya, nanti bisa pakai printer Bluetooth atau thermal. Nah, di sini kan untuk notanya, tadi ini tokoku, ini, alamatnya, yang tadi di profil akan masuk di sini. Nah, ini total itemnya 1, total bayar 250, bayar 350. Karena ini pembelian cash, maka uang uang mukanya itu kosong, kurang bayar kosong, cicilnya, semuanya kosong. Oke, kita lanjut, kita buat, pembelian kedua. Kita contohkan. Oke, yang kedua misalkan customer atas nama ini, list produknya, kode produknya misalkan dia mau pembelian, minyak goreng Bimoli, eee, ini, 10 misalkan, kita save, ditambah lagi misalkan dia ada pembelian untuk Bimoli yang 2 liternya, dia mau beli 10 juga, kita masukkan dulu. Oke,
Setelah itu kita ke data pembayaran, total itemnya adalah 2, totalnya adalah 580.000. Oke, kita akan coba, tes untuk, cicil atau kasbon, cicil. Nah, ini akan muncul uang muka dan kurang bayar, dan cicil, angsuran, dan keterangan. Oke, misalkan dia 580.000, dia hanya uang mukanya 80.000. 80.000, maka kurang bayarnya jadi 500. Nah, untuk, cicilnya misalkan dia mau cicil 3 kali. Nah, maka, eee, cicilannya adalah 166.677. Oke, atau kita buat 5 kali. Nah, ini maka angsurannya adalah, 100.000. Keterangannya nanti kita tambahkan saja, misalkan, cicil 5 kali, 100.000. Oke, kita save saja. Nah, untuk, yang cicil ini, maka otomatis ya bayar itu kan kosong. Nah, dia hanya uang muka sama kurang bayarnya, cicil 5 dan, 100.000. Oke, ini kita masukkan juga ke kas, karena ada uang muka yang masuk, maka kita, eee, masukkan ke kas agar kasnya itu bertambah. Nah, kita lihat laporan keuangan. Nah, ini invoice 002, cicil 5 kali 100.000. Maka total penjualan untuk, eee, kali ini total penjualannya 930, total uang masuknya 350, uang mukanya masuk 80.000. Nah, total cicilannya adalah, 500.000. Ini belum ada total cicilan masuk. Nah, ini total pengeluarannya belum. Nah, saldonya segini, marginnya segini. Nah, keuntungannya. Oke, untuk penjualan kita, eee, coba kita buat, struknya, kita cetak. Oke, yang tadi cicil, notanya seperti ini struknya, eee, ada bimoli 1 liter tadi, ini bimoli 2 liter, oke. Total itemnya 2, totalnya 580 cicil, maka uang mukanya 80, di sini ada uang muka 80, kurang bayarnya 500, cicilan 5 kali, angsurannya 100.000. Jadi ini buat tanda terima ke customer. Oke, kita lanjut ke, penjualan berikutnya yang tadi saya bilang untuk diskon itu ya. Misalkan, ini, Bapak Indra, misalkan, ada promo di toko kita itu, beli 2 gratis 1. Contoh misalkan, mmm, eee, Aqua misalkan, Aqua, eee, ini, 2 atau beli 10 gratis 1 misalkan, beli 10, maka 500, 10 50.000, kita tambahkan yang, eee, Aqua-nya ini kita diskon saja full karena gratis. Nah, ini jumlahnya 1, kita save. Oke, data pembayarannya ini 2, total 5, total itemnya maksudnya 2, tadi ada 2, ini ya, padahal satu sama ininya, totalnya, apa, produknya. Cuman berbeda, yang satu pakai diskon, yang satu enggak. Oke, kita buat di transfer. Oke, bayar misalkan full 500.000. Kita save. Oke, langsung kita masukkan ke kas. Maka akan otomatis laporan keuangannya, nah ini akan masuk 50.000. Oke,
Yang tadi cicil, akan melakukan pembayaran misalkan, kita bisa lihat di, menu cicil. Nah, ini atas nama Maria, ini dia, ada keterangan cicil 5 kali 100.000. Ya, misalkan dia mau cicilan pertama, tinggal kita klik di sini saja, nah, terus kita masukkan ke pembayaran. Oke, misalkan notnya pembayaran pertama 100.000, maka akan ke dia ada pembayaran pertama. Ini sama halnya dengan, penjualan tadi kita masukkan ke kas, maka akan masuk ke kas, terus. Nah ini pembayaran pertama, kas. Ya, jadi total penjualannya 980, total uang masuknya 400, total uang mukanya masuk 80.000, total cicilannya itu ya tadi 500.000, yang baru masuk itu 100.000, total pengeluaran belum, saldonya 580, marginnya 207.000. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Tadi laporan keuangan ya di sini. Nah, misalkan tadi ini kan udah otomatis, ya mau penjualan atau pembayaran cicil itu akan masuk ke sini langsung atau bisa juga manual. Jadi misalkan ada untuk kas keluarnya ya. Oke, kas keluar, misalkan eh, keluar misalkan bayar listrik, bayar listrik misalkan 400.000. Misalkan bayar listrik bulan Maret sebesar 400.000 kita save. Nah, ini akan masuk ke sini di tanggal yang sama. Nanti di sini semuanya akan berubah. Nah, ini ada total pengeluaran, saldonya, margin tetap. Oke, cicil sudah, laporan keuangan sudah. Kita ke dashboard saja. Dashboard di sini ada kita buat graf saja dan kita eh, tampilkan berdasarkan bulan. Totalnya ya, ini total penjualannya 980.000, yang sudah dibayar itu 400.000 baik cash maupun transfer. Nah, ini ada uang muka 80.000 ya, yang tadi, dan ini ada jumlah masuk yang cicilan, bayar cicilan masuk 100.000. Oke, selanjutnya kita ke menu riset. Riset di sini ya kita mau melakukan, karena ini kita pakai menu owner, eee di sini saya pakai 3 akses masuk, yang pertama owner, yang kedua admin, yang ketiga kasir. Ya, eee, kalau kita dan di sini ada, akses menu-menunya, ada menu produk, supplier, customer, pembelian, penjualan, cicil, laporan keuangan, dashboard, dan riset yang tadi di menu awal itu. Kalau kita mau eee, merubah, tinggal kita klik di sini saja. Oke, nah ini owner semuanya kan dicentang. Jadi semua menu itu bisa ditampilkan. Oke, kita ambil contoh misalkan kasir. Kasir kita ingin dia hanya bisa melihat, bisa mengakses produk, terusnya customer, sama pembelian saja, yang sama cicil. Jadi 4 menu saja yang mau ditampilkan. Kita save. Oke, kita tes. Untuk menu owner kita logout. Oke, kita login terlebih dahulu untuk kasir. Nah, yang tadi kita setting ada 4 menu.
yang ditampilkan produk, customer, pembelian, dan cicil. Jadi 4 menu ini saja yang bisa kasir bisa melihat. Adapun ada perbedaan di menu produk, untuk harga jualnya kita blankkan, kita kosongkan. Jadi si kasir itu tidak bisa melihat harga jualnya berapa. Harusnya harga belinya, sorry. Harusnya harga belinya yang di-blank-kan. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Marginnya pun kita kosongkan. Oke, yang lainnya pun masih sama. Oke, selesai, kita logout saja. Oke, mungkin dari saya itu aja untuk aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.